Buat para jomblo-jomblo di Indonesia jangan panik karena kalian bukan komunitas jomblo terbanyak di dunia. Waduh, karena ini Malaysia, pemerintahan Malaysia melansir katanya Malaysia adalah di urutan ketiga negara yang banyak jomblonya dan kebanyakan itu adalah cowok. Waduh, seperti apa sih beritanya dan komentar-komentarnya yang menarik teman-teman ya. Tetap di channel ini jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa gue pengen selalu bilang terima kasih buat teman-teman yang udah dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin juga notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Nah, ini ada yang lagi rame nih di Malaysia nih ya, negara tetangga nih ya. Ada beberapa keributan di parlemen terkait dengan beberapa undang-undang atau ketentuan yang berubah, dan yang paling ramai di sana adalah ketika muncul pernyataan bahwa mereka peringkat ketiga dunia, Malaysia adalah memiliki jomblo terbanyak dan rata-rata itu adalah pria. Waduh, seperti apa videonya dan nanti komentarnya kayak mana ya teman-temannya, tetap di channel ini. Kita mulai aja di video yang pertama nih. Malaysia itu diberikan keutamaan paling mudah diterima sebagai anggota BRICS. Di sini kita melihat bahwa Indonesia dipandang sebagai negara yang penting untuk bisa segera bergabung. Awalnya Malaysia mengatakan bahwa negara Malaysia adalah negara Asia Tenggara yang paling mudah diterima menjadi anggota BRICS daripada negara Indonesia. Namun Malaysia telah malu besar karena anggota BRICS menolak Malaysia secara tegas bahwa BRICS lebih memilih Indonesia daripada Malaysia. Karena Indonesia dianggap oleh Rusia sebagai negara yang paling penting di kawasan ASEAN. Rusia menegaskan ke Malaysia bahwa Malaysia belum masuk kriteria BRICS atau belum layak menjadi anggota BRICS. Rusia menegaskan ke Malaysia agar tidak iri hati dengan masuknya Indonesia menjadi anggota BRICS. Malaysia harus menerima dengan besar hati, harus ikhlas, sabar, dan tawakal. Kedua, BRICS menolak Malaysia karena Malaysia masih bersekutu atau lebih dekat dengan negara Amerika, Singapura, Australia, dan Inggris. Ini menjadi salah satu penyebab Malaysia ditolak menjadi anggota BRICS. Namun yang pasti ditolaknya Malaysia gabung ke BRICS adalah pengaruh Malaysia di dunia internasional masih sangat lemah. Pengaruh Malaysia kalah jauh dengan Indonesia di dunia internasional. Waduh, kalau ini terkait dengan diterimanya Indonesia masuk ke salah satu anggota BRICS, dan konon katanya Indonesia lebih diutamakan masuk dan Malaysia diharapkan jangan berkecil hati dan jangan juga iri. Ini narasi dari yang bacain beritanya ya teman-teman ya. Kalian juga harus pinter-pinter memilih berita nih teman-teman. Kita lihat komentar dari para netizen nih ya. Waduh, rame nih ya tuh. Malaysia sombongnya minta ampun. Waduh tuh ya. Malaysia kan belum berdaulat penuh, masih bergantung pada majikannya Inggris. Ini komentar dari netizen ya kayak tuh. Berarti Malaysia ketinggalan zaman dong, kasihan. Nah nih, nggak apa-apa, yang penting rupiah tetap di bawah kaki. Tuh ada yang jawab tuh. Ada 110 komentarnya. Tuh, negara kok beres aman tak? Bersaur sampai gaduh. Aduh, waduh Pak, sampai bergaduhnya di mana? Ini sesama netizen Indonesia sama Malaysia saling perang komentar di sini ya teman-teman ya. Ini ada yang emot ketawa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh, aduh, malu sangat, Malaysia ditolak. Aduh, ini kita lihat video apa lagi nih Bang nih ya. Kalian harus tetap memfilter ya, mencari kira-kira kebenarannya bagaimana. Tapi kalau Indonesia masuk di salah satu anggota BRICS itu memang benar ya teman-teman. Dan apakah Malaysia ditolak karena alasan tersebut seperti disampaikan di narasi berita tersebut? Kita cari tahu lagi nih ya teman-teman. Malaysia langsung panik dengan kebijakan Pak Prabowo. Panik apa Bang? Kita lihat nih. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, akhirnya berani mengambil keputusan besar. Stop ekspor gas ke Singapura, Malaysia, dan Timor Leste. Kenapa? Karena kita butuh. Selama ini kita ekspor gas ke negara-negara tetangga, sementara di dalam negeri, industri, dan masyarakat harus berebut energi dengan harga yang makin mahal. Logikanya di mana? Masa kita yang punya sumber daya, kita yang harus antre? Ini kayak orang punya kebun sendiri tapi masih beli sayur di pasar karena hasil panennya dijual ke orang lain dulu. Prabowo nggak mau Indonesia terus-terusan jadi penjaga pom bensin buat negara lain, sementara kita sendiri kekurangan. Gas kita, buat kita. Itu intinya.
Singapura dan Malaysia langsung panik. Ya iyalah, selama ini mereka nyaman dapat pasokan gas murah dari Indonesia. Singapura bahkan lebih dari 50% gasnya dari kita. Aduh, stop ekspor gas ke Singapura, Malaysia, dan Timor Leste. Ya, menurut narasi si abangnya, penjelasan di video ini, bahwa sebagian besar suplai gas itu berasal dari Indonesia, baik di Singapura atau Malaysia maupun di Timor Leste. Nah, kita lihat nih, ada 6.403 komentarnya nih ya, teman-temannya tuh. Ayo Pak Prabowo, buktikan kalau mencintai rakyat Indonesia. Tuh, udah pelan-pelan dibuktiin ya, sabar slow nih. Ini baru presidenku, menyala ya. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo. Ya, tuh. Harga gas Malaysia lebih murah. Tuh di sini mahal. Gasnya sampai dibagi per 3 kilo, seperti yang pink, yang hijau gitu teman-teman itu. Sekarang murah tapi lihat aja nanti tuh ya. Tuh lihat apa sejak bila Malaysia impor gas tuh. Tunggu ganteng ya tuh ya Allah. Hanya Pak Prabowo Presiden Indonesia yang paling mantap, lanjutkan. Nih ya. Kami di Balikpapan yang notabene kota minyak gas melon sampai 60 per tabung ya. Kemarin malam saya membeli 55.000 per tabung. Tolong kami Pak Presiden, kami tak sanggup terus-terusan begini. Cukuplah sembako yang pada melambung harganya. Oh, ini beritanya di bulan 2 ya, teman-temannya tanggal 2 kemarin ya tuh. Ayo Pak Prabowo buktikan agar rakyat Indonesia sejahtera. Pertama sekali berhubung dengan kes yang melibatkan Datuk Seri Ismail Sabri, iaitu mantan Perdana Menteri yang ke-9. Untuk maklumat semua bahawa kita telah membuka kertas siasatan ini pada awal tahun lepas lagi, iaitu tahun 2024, yang berhubung dengan isu melibatkan keluarga Malaysia, yang berhubung dengan peruntukan dana berkaitan dengan kerja-kerja periklanan, promosi dan publicity dalam menghibahkan agenda kerajaan yang dikatakan bernilai sebanyak 700 juta ringgit. Jadi aduan ini dibuka di bawah akta kami, di bawah akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 dan juga akta-akta yang berkaitan lain-lain. Daripada siasatan kami telah jalankan, berdasarkan maklumat-maklumat kita jalankan, kita telah merakam ramai keterangan saksi-saksi untuk kes ini, iaitu setakat ini seramai 31 saksi telah pun dirakam percakapan. Siasatan diteruskan di mana berdasarkan maklumat-maklumat yang terbaru kita terima, kita telah mengeluarkan notis untuk pengistirahat harta kepada Datuk Seri Ismail Sabri, iaitu pada November tahun 2024 tahun lepas, dengan seorang lagi individu yang lain. Dan pada 10 Februari 2025 Datuk Ismail Sabri pun telah menghantar kepada kami declaration of asset itu pada 10 Februari 2025. Dan pada 19 Februari 2025 minggu hadapannya, SPRM telah memanggil beliau untuk dirakam percakapan. Dan sini saya memang mengesahkan beliau telah dirakam percakapannya dalam beberapa jam, kalau tak silap saya lebih kurang 4 ke 5 jam untuk dirakam percakapan. Nah, ini ada kasus nih di Malaysia. SP Ringgit Malaysia tuh pamer aset warga tunai Ringgit Malaysia 170 juta dirampas terkait Perdana Menteri apa nih 9 nih ya teman-teman ya. Ada 81 komentarnya nih, nggak ngerti nih kasus apa ya teman-teman ya. Orang bodoh sia yang sampean simpen duit dalam rumah sebanyak 170 juta, macam betul kali Jer tuh. Nih terbaik ya tuh, banyak juga duit yang dapat ditemui ya, tahniah ya Allah tuh. Tak lain tak bukan, ini memang kerja kepala Taipei C. Orang kita wajib boikot Taipei C. Yang tak halal nih, cerita Taipei C yang akan hancurkan negara ini. Oke. Kita lihat nih, video yang ditunggu-tunggu adalah pernyataan dari pemerintah Malaysia. Ada pemberitaan dari media Malaysia bahwa di Malaysia itu banyak banget jomblo-jomblo, terutama cowok-cowok. Kita lihat beritanya teman-teman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irfan Faruqi dan Buletin Awal ini di jam ini kita mulakan dengan perkembangan yang baru kami terima. Malaysia berada di tempat ketiga dalam kalangan negara Asia Tenggara yang mempunyai paling ramai individu yang masih belum berkahwin. Dapatan itu berdasarkan kaji selidik Sea Asia Stats yang melaporkan bahawa Malaysia mempunyai seramai 44.68 individu bujang. Individu bujang ditaktifkan sebagai belum berkahwin, bercerai, berpisah atau balu. Laporan lengkap di buletin berikutnya. Nah, ini captionnya gini ya. Malaysia di kedudukan ketiga paling ramai belum berkahwin. Ya, aduh, banyak bujang-bujang individu. Maksudnya banyak yang masih jomblo gitu ya kayak. Kita lihat ada komentarnya, ada 115.000 komentarnya. Aduh, belum berkahwin nih kayak tuh. Minang aku woi. Tuh. Ini award yang perlu dibanggakan. Ini award
ini award yang perlu dibanggakan nih tuh. Jodoh aku selalu jadi rebutan orang, makanya aku sedekahin aja apa ya. Nih ya. Yuk masuk berita ya Allah. Tuh kemarin Maria yang single nih Jom Mak Geng. Tuh pertama kali lihat ada berita kayak gini. Ya Allah, ini pasti para jomblo-jomblo yang berkomentar, udahlah nggak usah dibuka aibnya bang, gitu maksudnya ya tuh. Jom sembarang kita Telegram jadi, ala no, top 3 astaga, ya Allah, hah, wato. Aduh, hei manusia, ya Allah nih. Tempat 1, nah, 2 siapa? Nah, ada yang nanya, yang di posisi ke-1 dan kedua siapa? Kenapa Malaysia di posisi ketiga? Kenapa nggak di 1 aja ya bang ya gitu ya? Waduh, teman-teman ya. Kira-kira itulah berita yang lagi viral saat ini di Malaysia. Nah, kira-kira kalian mau berkomentar apa? Silahkan ya teman-teman ya. Tapi tetap berkomentar dengan sopan. Dan di sini gue pengen bilang terima kasih. Masih apa ya? Masih kebayang-bayang dengan. Aduh. Pokoknya terima kasih lah buat kalian semua yang udah support channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya. Diaktifin juga notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.